Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari bab 1, yaitu mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi, yang dimana kita akan menyebutkan 5 poin penting dari halaman 1 sampai halaman 8. Sebelumnya kita akan perkenalkan dulu, mulai dari JJ. Perkenalkan, nama saya Alif Taniama, NIM saya 9520240004. Perkenalkan, saya Hawa Sakira Nur Rasyifa, NIM saya 9520240056. Perkenalkan, nama saya Ren Maulana, NIM saya 9520240055. Perkenalkan, nama saya Alisya Rizky Ramadhani, NIM saya 9520240006. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Anissa Eka Maharani dengan NIM 9520240001. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Rahmanto dengan NIM 9520240012. nah sebelum kita ke poin-poin yang lain, kita harus dalami dulu apa sih atau gimana sejarahnya PAI di perguruan tinggi. Jadi sebelum 1966, PAI itu nggak diwajibkan untuk mata kuliah tetap loh guys. Oh, jadi dulu nggak wajib ya? Iya, betul sekali. Jadi sebelum tahun 1966, PAI itu hanya diikutkan atau oleh mahasiswa yang berminat saja. Jadi PAI itu kayak cuma sebatas pilihan gitu. Terus kapan boleh diwajibkannya? Nah, kapan diwajibkannya itu setelah berakhirnya rezim Orde Lama. MPRS tahun 1966 menetapkan bahwa pendidikan agama wajib diajarkan mulai dari SD sampai di perguruan tinggi. Nah, setelah itu pada 1983 PAI ditetapkan 2 SKS untuk program D3 dan S1. Nah, lanjut ke poin 2. Jadi, kalian tahu nggak, ada perdebatan PAI di perguruan tinggi dan ada yang bilang pro, ada juga yang bilang kontra. Pro sama kontranya apaan tuh? Nah, jadi terdapat 2 pandangan tentang pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Jadi untuk yang kontra, yaitu PAI perlu diajarkan karena negara berkewajiban menjaga keberagaman warga termasuk mahasiswa. Nah, terus yang kontra, ada agama adalah urusan pribadi. Jadi lembaga keagamaan sehingga negara tidak perlu ikut campur seperti itu. Nah, jadi pro dan kontra itu kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kampus hanya tempat menuntut ilmu pengetahuan atau juga sebagai tempat membina moral dan spiritual mahasiswa? Itu yang menjadi perdebatan sekarang. Oke, next untuk poin ketiga. Jadi secara psikologis manusia itu diklasifikasikan sebagai teogenetis itu percaya Tuhan, ateis itu tidak percaya Tuhan, atau setengah teis, setengah ateis. Jadi pendidikan agama itu berperan dalam membimbing manusia agar sadar akan kebutuhan bertuhan dan beragama secara benar. Kak, untuk poin keempat itu kan landasan filosofis dan psikologis PAI. Nah, maksudnya itu apa sih? Jadi manusia itu pada dasarnya adalah makhluk teogenetis atau bertuhan. Jadi pendidikan agama berfungsi membangkitkan kesadaran mahasiswa-mahasiswa agar mereka dekat dengan Tuhan dan mencegah mereka untuk menyimpang dari agama mereka masing-masing. Selanjutnya ada poin kelima, yaitu konversi agama, yaitu adalah proses perubahan keyakinan seseorang. Ada 5 tahap, yaitu adalah tenang 1, yaitu nyaman dengan keyakinan. Lalu yang kedua ada gelisah 1, mencari kebenaran. Lalu ketiga ada konversi, yaitu proses pindah agama. Lalu yang keempat ada gelisah kedua, yaitu adalah uji keyakinan baru. Lalu yang kelima ada tenang kedua, yaitu mantap dan dengan keyakinan baru. Intinya teman-teman, konversi agama adalah proses perubahan keyakinan seseorang melalui 5 tahapan yang tenang 1, gelisah 1, konversi, gelisah 2, dan tenang 2. Jadi kesimpulan dari poin-poin tersebut adalah bahwa pendidikan agama Islam di perguruan tinggi memiliki dasar historis, filosofis, dan yuridis yang kuat. Pendidikan agama Islam ini bukan hanya kewajiban formal negara, tetapi juga sarana membentuk kesadaran, ketuhanan, dan karakter mahasiswa. Meski ada perdebatan mengenai relevansinya di kampus, PAI tetap penting agar perguruan tinggi tidak menjadi menara gading yang terpisah dari kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat. Proses pembelajarannya dapat ditebuh melalui pendekatan substansi atau proses,
yang idealnya dikombinasikan agar mahasiswa tidak hanya memahami materi tentang agama, tapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.